Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, pendeta. Salam persekutuan untuk kita semua. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua, baik yang ada di gereja maupun jemaat yang beribadah dari rumah masing-masing. Sehubungan dengan diperpanjangnya PPKM level 4 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, jemaat tetap disarankan untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Hanya pelayan firman, majelis bertugas, dan pemusik yang akan melayani dari gereja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kiranya kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan Allah di tengah kondisi yang terbatas ini. HUT ke-17 Gereja POK Citra Grand. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Gereja POK Citra Grand, selama bulan Agustus, POK mengundang gembala jemaat yang pernah bertugas. Minggu ini, Ibu Pendeta Agnita Tauno, SPAK, MA, sebagai gembala jemaat ketiga periode tahun 2012 sampai tahun 2015. Tanggal 22 Agustus akan mengundang Pendeta Dr. Budianto Silitonga sebagai gembala jemaat keempat periode 2016 sampai dengan 2020. Dan tanggal 29 Agustus 2021 akan diundang Pendeta Lasma Siregar STH, gembala jemaat pertama periode 2004 sampai dengan 2007. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Agnita Tauno SPAK MA dengan tema Akulah Roti Hidup, dan diambil dari bacaan Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Mari kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan nyanyian jemaat dari PKJ nomor 4 bait 1 dan 2, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing untuk kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 26 yang berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sebagai manusia lemah, kita mudah jatuh dalam dosa. Namun Allah kita Allah yang Maha Kasih. Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir, kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri dan menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami lemah, mudah melekat kepada kehidupan dunia yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami. Curahkanlah kasih kemurahan-Mu melalui Yesus Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Mari kita sambut dari nyanyian Kidung Keesahan nomor 67 bait 1 dari bawah tubir dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan,
Ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36 dan 37 yang berkata demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun terkerahkan. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat dijemput berdiri. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, marilah bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam perjalanan kita di masa yang akan datang. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17, dengarkanlah itu. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan menolong kita mewujudkan kemuliaan-Nya dalam hidup percaya kita. Lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan kagum, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita siapkan bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita biarkan Alkitab kita terbuka sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Tuhan Allah kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Kiranya kasih, kesukacitaan di dalam kasih Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus firman yang hidup, Tuhan kami. Di dalam nama Kristus Sang Firman itu, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi dasar renungan kita, Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Saya akan baca untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang engkau perbuat supaya kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya jawabannya sama dengan Bapak Majelis dan kami yang ada di gereja, Ibu Pendeta, Ibu Gembala di sini, bahwa kabar kita luar biasa. Sebelum saya lanjut, saya boleh tanpa masker?
karena agak cukup panjang sampai pada doa syafaat akan susah bernafas. Khotbah saja saya bisa nggak tanpa masker? Saya percaya kita saat ini ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita hidup dalam kecurigaan tanda kutip, karena untuk kebaikan kita masing-masing, kita tidak mengetahui siapa yang ada di sekitar kita, terkecuali orang yang selama ini bersama dengan kita, dan kita tahu mereka sehat, tidak terpapar COVID-19. Tetapi dalam suasana seperti itu kita sangat percaya dan mengimani. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita pun terpapar COVID-19, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Penyelesaian ada dalam tangan Tuhan. Dan penyelesaian itu baik adanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Di minggu yang kedua, di bulan yang ke-8 pada saat ini, kita merenungkan akulah roti hidup. Perkataan akulah adalah satu ungkapan yang diungkapkan oleh Injil Yohanes. Injil yang memaparkan tentang berita anugerah Allah dengan sangat unik. Berbeda dengan Injil Sinoptis yang melihat secara bersama-sama. Contoh, Yohanes tidak diawali dengan kelahiran Yesus dari perawan Maria. Tetapi Yesus atau Injil Yohanes diawali dengan keilahian Yesus yang sangat menakjubkan. Pada mulanya adalah firman. Dan kalau kita belajar tentang apa yang diungkapkan oleh Injil Yohanes dengan perkataan akulah, maka perkataan Yesus tentang aku adalah, yaitu ego eimi, maka kita akan mendapatkan dua kelompok ayat dalam Injil Yohanes di mana Yesus menyebutkan dirinya dengan sebutan I am, aku adalah. Yaitu yang pertama, kita dapat dalam 7 perkataan I am, seri 7 I am. Yohanes mencatat 7 perkataan Yesus yang menekankan keilahian dan sekaligus menekankan identitas Kristus kepada dunia. Perkataan aku adalah yang pertama, adalah bacaan kita. Aku adalah roti hidup. Yang kedua adalah aku adalah terang dunia. Yang ketiga aku adalah pintu. Yang keempat aku adalah gembala yang baik. Yang kelima aku adalah kebangkitan dan hidup. Yang keenam akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh akulah pokok anggur yang benar. Kelompok yang kedua ketika Yesus menggunakan kata-kata ayam adalah aku adalah tanpa diikuti oleh penggambaran apapun tentang dirinya. Tidak ada yang menyertai seperti tadi, aku adalah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini salah satu contoh tentang kelompok yang kedua ketika Yesus memakai kata aku adalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ungkapan pertama yang menjadi bacaan kita, aku adalah roti hidup, merupakan pesan salib yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, yaitu bahasa kebutuhan pokok manusia, makanan dan minuman. Apa yang menjadi latar belakang perkataan ini? Bacaan kita diawali dengan perkataan yang menjadi nats pembimbing kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang atau kamu kenyang." Ini latar belakangnya. Latar belakangnya adalah peristiwa sebelum peristiwa itu, yaitu ketika Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang laki-laki menjadi kenyang, belum terhitung perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ekor. Jadi bukan persoalan dari 5 roti dan 2 ekor dimakan oleh 5.000 orang, bukan persoalan tanda yang Yesus lakukan sehingga mereka mencari Yesus, tetapi karena mereka menjadi kenyang dan mereka mau mengangkat Yesus menjadi pemimpin untuk mereka. Mereka melihat ke depan, tetapi dari kacamata mereka, mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari persoalan kehidupan mereka, dan yang terutama adalah persoalan perut yang menurut mereka, yang saya percaya juga menurut kita, menjadi sesuatu yang berarti untuk hari ini, hari kita. Sehingga dalam bagian yang berikut dikatakan bahwa tanda apa yang engkau berikan kepada kami sehingga kami percaya kepadamu. Jadi jelas ayat yang saya katakan tadi awal bacaan kita menegaskan kepada kita bahwa iya, persoalan jasmani telah membuat mereka mencari Yesus, bukan persoalan rohani. Orang-orang takjub bukan karena 5.000 orang menjadi kenyang, tetapi karena mereka mau mengangkat Yesus sebagai pimpinan. Mereka tidak mencari Yesus untuk tujuan yang menjadi tujuan Yesus. Tujuan Yesus adalah agar orang-orang itu tahu bahwa haruslah mereka mencari makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Ayat 27 bacaan kita. Lalu diangkatlah perbandingan antara roti mana di padang gurun yang dimakan leluhur mereka 40 tahun. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa sekalipun Musa menjadi pimpinan mereka pada saat itu, tetapi bukan Musa yang memberikan roti itu, tetapi Allah lah yang telah memberikan roti mana kepada Musa. Ada perbedaan antara apa yang mereka pahami itu, sehingga Yesus mau mengatakan kepada mereka tentang arti daripada roti yang dari Allah, yaitu dirinya sendiri dan roti mana. Sama-sama turun dari sorga, tetapi Yesus tidak binasa. Yesus sebagai roti hidup bertahan sampai kekal. Yesus sebagai roti hidup adalah makanan sejati, diberikan kepada seluruh dunia. Yang makan tidak akan lapar lagi, makan dan tidak akan mati lagi, akan hidup selama-lamanya. Yang makan Yesus sebagai roti hidup akan hidup kekal, dalam tanda kutip makan Yesus, ketika dia mengatakan roti yang adalah makanan pokok orang Israel pada waktu itu dan juga saat ini. Maka mereka, artinya mereka akan tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus di dalam dia. Dan dia akan dibangkitkan pada hari yang terakhir secara fisik. Sedangkan roti mana yang dibawakan atau disampaikan Allah lewat Musa sama turun dari sorga, tetapi binasa, berulat lewat dari 1 hari, berbau busuk kalau disimpan lewat dari 1 hari, terbatas kepada orang Israel. Ketika makan roti mati dan tidak akan bangkit. Ini perbedaan-perbedaannya, dan persamaannya hanya satu, bersama-sama dari Allah turun dari sorga. Jadi Yesus mau katakan,
Seperti ketika ada orang yang mengatakan, kita tahu bahwa salju itu putih. Kita bisa bernyanyi tentang salju. Kita bisa menggambarkan ataupun menceritakan, ya, mengkhotbahkan ataupun melakukan sesuatu yang berhubungan dengan salju secara tidak nyata. Tetapi belum tentu dan mungkin banyak orang akan mati tanpa melihat dan menyentuh salju itu. Maka ketika kita diperhadapkan dengan kepercayaan kita, ada dua macam orang percaya, tetapi perbedaannya sangat jauh. Tahu tentang roti, tapi melalui pengetahuan. Makan roti melalui pengalaman. Sekalipun kita katakan roti coklat itu sangat enak. Atau saat ini ibu-ibu di Pauk Citra Grand rotinya sangat terkenal. Kita bisa katakan bahwa roti itu sangat empuk. Tetapi ketika kita tidak memakan roti itu, maka kita tidak bisa mengatakannya sebagaimana sebuah pengalaman. Demikianlah dengan iman percaya kita. Ketika kita mengatakan bahwa kita berkhotbah tentang Yesus, kita tahu tentang Yesus, kita menceritakan tentang Yesus, tetapi ketika kita tidak menerima Yesus dan membiarkan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan mampu untuk bisa menceritakan Yesus sesuai dengan pengalaman hidup kita. Dalam bacaan kita jelas sekali ketika Yesus katakan ketika kalian makan makanan yang bisa binasa, kalian akan lapar lagi. Bukan berarti ketika kita menerima Yesus lalu pulang di rumah atau selesai ibadah ini kita tidak perlu makan lagi. Perlu kita makan. Karena makanan dibutuhkan oleh tubuh kita. Apalagi masa-masa sekarang ini kita membutuhkan makanan yang berguna, yang bergizi, yang baik. Agar tubuh kita terpelihara dan imun kita boleh baik untuk menghadapi situasi dan kondisi pada saat ini. Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bagaimana kita hidup. Kita bergantung dengan memikirkan, dengan ada di dalam Dia sebagai roti hidup. Roti yang tidak pernah mati. Roti yang akan menumbuhkan kita untuk memperoleh hal-hal tadi yang telah dikatakan. Tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tidak akan lapar dan haus lagi. Tetapi dalam pengertian yang dimaksudkan bukan secara fisik tidak lapar dan haus lagi. Tetapi bagaimana kita mampu menyatakan Yesus di dalam segala keberadaan kita. Sehingga apapun yang terjadi, terpapar COVID-19, terpisahkan dengan orang yang kita kasihi karena komorbid dipicu dengan terpapar COVID-19. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bergantung, berharap kepada Yesus. Kita tidak menggantikannya di tengah-tengah situasi dan kondisi. Ketika kita hidup di tengah-tengah keadaan saat ini. Kita tahu bahwa roti hidup itu diberikan untuk semua orang. Tidak terbatas hanya kepada orang Israel. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, jemaat Pauk Citra Grand yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk merayakan perayaan ulang tahunnya. Dengan bulan Agustus mencoba menghadirkan para pelayan yang pernah melayani di Pauk Citra Grand kembali mengenang, kembali reuni, kembali diingatkan, kembali melihat bahwa pemeliharaan sang roti hidup itu ya dan amin. Kita masih boleh bertemu walaupun secara virtual.
Kalau segala sesuatunya telah berjalan dengan baik dan aman kembali, kita boleh bertemu muka dengan muka, kita boleh bersapa, dan yang menjadi kerinduan kita boleh kembali bersentuhan tanpa kecurigaan satu terhadap yang lain. Karena kita sudah makan roti yang sama, maka kita menjadi sama. Sekalipun beda bangsa, suku, bahasa, tetapi kita memiliki satu kesamaan, satu Tuhan, yaitu Yesus, roti yang hidup. Satu iman, satu pengharapan, satu pegangan bahwa Sang Roti hidup akan menyertai kita, memelihara kita. Kematian bukanlah pemisah antara kita. Dan juga kita dipanggil untuk ada dalam satu roh, satu panggilan, satu tugas, satu tanggung jawab, tugas dari Allah, sumber segala roh. Satu panggilan, satu tugas yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Di balik penyataannya, aku adalah roti hidup. Yesus juga menghendaki agar supaya kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan, tidak ada sikut menyikut menghadapi anugerah Tuhan. Dengan usia persekutuan kesaksian pelayanan yang akan Tuhan berikan dengan ketambahan usia jemaat yang baru. Kita diingatkan untuk saling bergandengan tangan, untuk kembali diingatkan peran dan tanggung jawab yang sama, untuk tidak saling menjatuhkan, untuk menjadi satu tubuh. Karena itulah panggilan kita. Dan dalam menghayati panggilan ini, kita juga diminta mempersiapkan diri kita. Untuk kita yang harus dan sudah mengambil peran dan tanggung jawab. Agar supaya dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita, dan kita datang kepada roti kehidupan itu, agar supaya ketika yang satu lapar, kita juga lapar. Ketika yang satu menderita, kita pun menderita. Ketika yang satu terluka, kita pun terluka. Dan saya bisa melihat dalam pelayanan kasih PAUD Citra Grand, dalam peristiwa yang diperhadapkan dengan COVID-19, saat jemaat, saat Ibu Gembala terpapar, bagaimana perasaan, bagaimana rasa itu boleh dirasakan oleh sesama jemaat yang bahu-membahu, saling menopang, mendukung satu terhadap yang lain, berbagi secara langsung lewat makanan, vitamin, dan lain sebagainya. Dan yang pasti saling mendoakan, saling menopang ketika Tuhan izinkan ada dalam kondisi yang saat ini ditakutkan oleh banyak orang. Dan puji Tuhan, segala sesuatu terlewati di dalam rancangan Tuhan. Biarlah perkataan firman Tuhan ini, saat dia mengatakan akulah roti hidup, akan menjadi kesukacitaan kita saat kita merayakan dan mempersiapkan perayaan ulang tahun kita. Saat kita menatap jauh ke depan, bahwa di dalam roti hidup, kematian bukan pemisah. Di balik kematian pun ada kehidupan kekal. Dan hidup kita adalah hidup karena percaya. Dan semua bangsa saat ini sedang ada. Saya selalu katakan COVID-19 adalah masa ketika orang-orang berada bercermin, kembali memperhatikan hidupnya, pribadi, keluarga, untuk kembali pada apa yang baik dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tuhan menjadikan semua baik. Saat kita baca penciptaan, maka dikatakan semuanya baik. Apa yang dibuat Tuhan baik.
Dosa menghancurkan segalanya. Roti hidup datang memperbaiki itu. Kita terpanggil, kita ada di dalamnya. Karena itu, jangan sia-siakan. Tinggallah di dalam roti hidup itu, sehingga apapun akan menjadi kesukacitaan buat kita. Sekalipun penderitaan, sekalipun kematian memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Dan di akhir baki dalam tata ibadah yang diberikan kepada kita, ada perkataan laudate omnes gentes, laudate dominum, yang artinya pujilah segala bangsa, pujilah Tuhan. Pujilah segala bangsa, pujilah Tuhan. Biarlah ini menjadi pengharapan iman kita. Pujilah Tuhan. Jemaat Pok Citra Grand, pujilah di dalam segala aspek kehidupanmu, pribadi, keluarga, dan sebagai jemaat dan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Marilah kita mempersatukan hati kita dengan gereja segala abad dan di segala tempat, dengan bersama-sama mengaku iman percaya kita, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita akan naikkan doa syafaat kita, yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup, dan kami telah menerimanya, sehingga Engkau ada di dalam kami, dan kami terpanggil untuk menyatakan Engkau di dalam kehidupan ini. Ya Allah Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam hidup kami, mampukan kami melakukan firman-Mu dalam peran dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai gembala, sebagai majelis jemaat, sebagai admin, sebagai aktivis dalam pelayanan, ataupun sebagai jemaat Tuhan. Mampukan kami melakukan peran itu untuk saling mengasihi, bergandengan tangan, hidup dalam damai, hidup dalam kesatuan, hidup dalam kebersamaan. Karena ketika kami menerima Engkau, kami tidak akan lapar lagi. Dan karena kami tidak lapar lagi, tidak haus lagi, kami hendak membagikan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima sampai hari ini. Biarlah kami tetap diberikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia ini.
Kami bawa jemaat yang lemah tubuh, yang sakit, yang dalam masa tua. Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Boru Mangunsong. Bapak Parbuntian Purba, ayahanda dari Ibu Penatua Deni A. Purba MTH. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar atau Ibu Mertua Bapak Penatua Hamonangan Sianipar. Oma Priscila Sadumani, Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siahaan. Mari Engkau kuatkan mereka di tengah-tengah usia lanjut mereka dengan kekasih-kekasih kami lansia Pauk Citra Grand. Agar di tengah-tengah fisik mereka lemah, mereka tetap memiliki kekuatan di dalam tubuh mereka. Dan mereka yang sedang dalam perawatan lawatan sang tabib yang ajaib, Yesus roti hidup itu, menjamah Ibu Suratina, ibunda dari Ibu Evi Murwati, Ibu Mertua, Bapak Penatua Parulian Sitio, dalam perawatan di rumah. Ibu Yuni Sitorus, adik dari Ibu Regina Sitorus dalam masa pengobatan. Saudari Agatha Damanik dalam perawatan di Rumah Sakit Pratama Jati Asih. Opa Jasin Nur Fajar yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ibu Ani Powa, tante dari Bapak Penatua Satria Maseo, dalam perawatan di Rumah Sakit Ratahan Manado, Sulawesi Utara. Dan mereka yang dalam masa pemulihan, Opung Deril Boru, ibunda dari Penatua Lambot Banjirio Sinaga, Opa dan Oma Dali dalam masa pemulihan, Bapak Sapendi Damanik dan Pendeta Deni Arlina Purba dalam masa pemulihan. Dan mereka yang tidak disebutkan dalam pokok doa ini, tetapi dalam kondisi yang sama, Tuhan melawat menjamah mereka. Berkati kaum lansia, duda, janda, dan yatim piatu. Berkati kekasih-kekasih kami, Saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, untuk segala keberadaan mereka untuk tetap diberikan kesehatan. Anak-anak yang sedang mencari lembaga pendidikan selanjutnya, bahkan mulai beradaptasi dengan tahun ajaran yang baru. Kaum muda yang mencari pekerjaan, yang menggumuli pasangan hidup. Untuk program kerja Gereja Pauk Citra Grand masa pelayanan tahun 2021. Tuhan memberkati untuk terlaksana dengan baik. Para pelayan Tuhan, gembala jemaat bersama keluarga, majelis dan keluarga, admin, auditor, kostor, guru-guru sekolah minggu, dan pengajar remaja, dengan keluarga bagi mereka yang memiliki keluarga. Kesehatian dalam pelayanan akan terus Tuhan hadirkan untuk saling menopang agar jemaat tetap terbangun dalam imannya. Setiap kami yang ambil dalam bagian dalam pelayanan hari ini pun Tuhan berkati. Bahkan kami tetap serahkan rencana-rencana pembangunan gereja untuk Gereja Pauk 2 Citra Grand agar lancar dan dimudahkan. Kami percaya ada waktu yang Tuhan siapkan dan dalam waktu Tuhan indah pada saatnya. Berkati para penderita COVID-19 dan keluarga. Berkati pelaksanaan program vaksinasi nasional. Berkati upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Berkati juga masyarakat untuk boleh bekerja sama. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden dengan jajaran menteri yang ada. Pemerintah-pemerintah di daerah, bahkan untuk tim penanganan pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, mereka mampu melakukan tugas-tugas mereka dalam pertolongan dan penjagaan Tuhan. Dan untuk jemaat Pauk Citra Grand yang ikut melayani di garda depan, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan menopang mereka. Keadaan bangsa dan negara ini, keadaan dunia ini Tuhan, sedang dalam persoalan permasalahan yang sama dengan pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa beberapa waktu yang lalu telah diumumkan ada peningkatan secara ekonomi bagi bangsa kami. Kami melihat tanda-tanda kebaikan kemurahan Tuhan dengan jawaban doa bangsa ini. Kami percaya bahwa seruan kami ketika kami bawa bangsa dan negara ini tidak pernah sia-sia. Tuhan sang roti hidup itu sedang bekerja memulihkan bangsa ini. Dan dalam kasih karunia Tuhan, maka bangsa ini akan dikembalikan di dalam kondisi yang baik, di dalam kondisi dengan tatanan kehidupan yang baru.
pekan yang akan kami lewati. Ada peran dan tanggung jawab yang hendak kami kerjakan pribadi, keluarga, dan jemaat. Kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dan kami tidak pernah datang memerintahkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat baik adanya. Ajar kami mengucap syukur di dalam segala hal. Dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena di sanalah kami akan mampu menunjukkan bahwa kami tidak lapar lagi. Bahwa kami tidak haus lagi. Karena Tuhan ada, roti hidup itu ada di dalam kami. Sempurnakan dan terimalah doa kami Tuhan. Yang kami bawa dengan penuh kerendahan hati. Terpisah secara ruang, tetapi satu di hadapan Tuhan. Di hadapan Sang Roti Hidup, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti akan diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana. QR code, link, dan nomor rekening Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. Untuk mendukung program misi gereja POUK, Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Bapa, kita telah memberikan roti dari surga yang memberikan kehidupan kepada kita dan dunia. Marilah kita mempersembahkan korban syukur atas roti hidup yang boleh kita terima dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Satu Tawarik 6 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita sambut dengan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 dan Tuhan. Tuhan betapa banyaknya. Beristimewa rahmat-Mu dan
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu. Kami dapat bersekutu dalam kesatuan jemaat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas roti hidup yang boleh kami terima dari-Mu. Bersama ini, kami juga bersatu hati mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Persembahan kami tidaklah seberapa dibandingkan berkat-berkat yang telah Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun, terimalah dan kuduskanlah agar dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini dan untuk membantu serta menolong mereka yang telah mengalami kesusahan di masa-masa sulit sekarang ini. Kiranya mereka semakin percaya akan kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu, Sang Roti Hidup. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat. Mohon perhatian jemaat baik yang di gereja maupun yang di rumah untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Agnita Tauno, SPAK, MA, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pembantu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pelayanan diakonia untuk jemaat yang terpapar COVID-19. Untuk mendukung kesembuhan bagi jemaat yang terpapar COVID-19, Gereja POK Citra Grand menyediakan layanan diakonia, antara lain penyediaan konsumsi harian bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri di rumah dan memiliki keterbatasan untuk beraktivitas. Jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi gembala jemaat, admin gereja, Majelis Bidang Diakonia dan Pelawatan yaitu Bapak Penatua Marganda Huta Galung dan Ibu Penatua Roma Prince Saragi. Nomor kontak masing-masing dapat dilihat di lembar warta jemaat. Bagi jemaat yang ingin mendukung kegiatan diakonia ini dapat menghubungi bidang diakonia atau berpartisipasi melalui transfer ke rekening operasional gereja. Kiranya kebersamaan kita dapat membantu dan mendukung jemaat yang terpapar untuk dapat segera pulih dan beraktivitas kembali. Rangkaian kegiatan HUT ke-17 Gereja POK Citra Grand. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17, Gereja POK Citra Grand akan mengadakan rangkaian acara sebagai berikut. Pertama, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 pukul 8 pagi. Perjamuan kudus akan dilayani dalam ibadah minggu secara online dan bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Roti dan anggur dapat diambil di gereja pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus, dan Sabtu tanggal 14 Agustus pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Bagi jemaat yang sedang melakukan isolasi mandiri, dapat menghubungi admin gereja untuk pengantaran roti dan anggur ke rumah. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut sakramen perjamuan kudus. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021 pukul 8 pagi. Rangkaian acara lainnya akan disampaikan kemudian. Perayaan HUT ke-76 Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia, sesuai dengan instruksi pemerintah, jemaat dihimbau untuk memasang bendera merah putih terhitung dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2021. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Sebagaimana kita sudah makan dari roti yang sama, sehingga kita menjadi sama. Kita menjadi satu, satu tubuh dan satu roh. Maka pulanglah dan hiduplah dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa semua. Kita akan kidungkan nyanyian penutup, jemaat dijemput berdiri. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik berikanlah, dan jangan kau kejar korban semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu telah selesai. Baik yang berada di gereja maupun di rumah masing-masing, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang berada di gereja maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu, Shalom.